Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya mengajak kita sekalian bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini berdasarkan renungan harian Gereja Toraja pada hari ini dari Filipi pasal 3 ayat 12 sampai ayat 16. Sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 16, mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Tuhan kami, ya Allah kami. Oleh kuasa dan pengasihan-Mu, kami boleh menikmati kehidupan ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menuntun kami boleh memahami, dan kami boleh mengerti serta melakukan dalam seluruh kehidupan kami segala yang Engkau kenan, sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, kami melakukan apa yang Engkau inginkan dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 16 berbunyi demikian. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema kasih karunia. Kita tentu sepakat jika saya mengatakan bahwa hidup yang dijalani sekarang adalah hidup yang semata-mata karena kasih karunia Allah. Dengan menyatakan hal seperti ini, setidaknya di dalamnya tersirat pengakuan akan kuasa Allah dan wujud kerendahan hati di hadapan Allah. Mengakui bahwa tak ada dari kehidupan ini yang dapat diandalkan selain mengandalkan kuasa dan kasih daripadanya saja. Rasul Paulus mengungkapkan tentang kesempurnaan oleh sebab Yesus Kristus yang telah menangkapnya. Ayat 12 bacaan ini. Dalam hal ini, Rasul Paulus mengungkapkan tentang upaya memperoleh kasih karunia itu. Bahkan bukan karena usaha Rasul Paulus atau kemampuan Rasul Paulus melakukan semuanya itu. Namun dalam kerendahan hati, Rasul Paulus mengungkapkan, jika karena Kristuslah yang telah menangkapnya, dan diungkapkan oleh Rasul Paulus, semua itu merupakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jika kita bandingkan dengan 1 Yohanes pasal 4 ayat 19, tentang kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Hanya dengan kuasa Allah dan dengan iman, maka Allah menyatakan dan bertindak sehingga manusia menikmati kasih karunia. Dengan iman kepada Allah, manusia memaknai bahwa semua itu dinikmati, dialami oleh manusia hanya karena perkenaan Allah saja. Dan manusia mendapat kebahagiaan yang diungkapkan dalam bacaan ini sebagai kebahagiaan sorgawi. Ketika Kristus menangkap seseorang, tujuannya membawa ke surga. Tujuan untuk mencapai kesempurnaan dari hidup. Tujuan untuk menikmati kasih karunia Allah. Tujuan untuk diselamatkan. Semua ini sangat penting untuk mengutamakan atau memprioritaskan tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu Kristus. Memperjuangkannya, mengupayakannya, dan tentu semua itu dapat dilakukan dengan hidup bergaul dengan Tuhan, meninggalkan dosa, menatap hidup bersama dengannya, dan tidak sekali-sekali melakukan apa yang tidak dikenan olehnya. Sekali Kristus menangkap, sekali Kristus menginginkan hidup di dalam kuasanya, maka sesegera itu berbalik kepadanya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus sesuai kesaksian bacaan ini. Meninggalkan segala apa yang ada di belakangnya dan hidup ke depan bersama dengan Yesus Kristus. Ibarat seorang atlet terus berlatih tanpa henti, tidak cepat puas dengan segala pencapaian, sebab memahami bahwa apapun yang didapatkan atau apapun yang diperoleh, semua itu hanya karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Tak ada sedikit pun andil manusia. Semua itu dari sudut Allah. Sehingga sangatlah penting memusatkan perhatian dan segenap kehidupan hanyalah kepada Kristus saja. Bahwa kasih karunia Allah dinyatakan kepada manusia tanpa biaya apapun, tanpa usaha apapun, tanpa apapun yang dilakukan dari pihak manusia. Roma 6 ayat 23 berbicara tentang karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kasih karunia tidak akan pernah ada jika bukan karena Kristus. Karena Kristuslah semua itu dialami dan terjadi di dalam hidup manusia. Harus melalui Kristus. Tidak ada jalan lain untuk tiba pada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah. Selain melalui Yesus Kristus, tentu tak ada jalan lain. Maka berjuanglah, berupayalah, bangkitkanlah semangat
untuk hidup di dalam Yesus Kristus, berbalik kepada Yesus Kristus untuk mendapatkan segala yang terbaik darinya. Hanya dengan Yesus Kristus kasih karunia dapat dinikmati. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka hidupilah semuanya itu dan nikmatilah semuanya itu. Sehingga hidup ini sungguh mengalami damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur padamu Tuhan, hanya oleh anugerah-Mu kami boleh menikmati hidup ini, dan oleh karunia-Mu di dalam Yesus Kristus kami boleh diselamatkan, kami boleh ada, kami boleh berada pada saat ini. Kami sungguh bersyukur bahwa oleh perkenan-Mu kami masih diberikan kesempatan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Kami boleh melalui semua ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Kami berdoa untuk seluruh hidup yang Tuhan perkenankan boleh kami alami, boleh kami jalani. Ajari kami untuk senantiasa hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kami mengarahkan hati kami, pikiran dan seluruh kehidupan hanya pada-Mu saja. Kami tahu dan kami percaya hidup yang kami alami pada saat ini hanya karena anugerah-Mu, sehingga sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami pun boleh mengelola kehidupan ini hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Kasih karunia-Mu menyertai kami, dan biarlah ya Tuhan, senantiasa jalan kami diterangi oleh kuasa-Mu. Kami berdoa untuk kami semua dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, rencana kehidupan kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Kehidupan kami senantiasa boleh menikmati damai sejahtera hanyalah dari Tuhan saja. Bapa kekasih jiwa kami terus berdoa kepadamu, mendoakan kedamaian di dalam dunia ini, mendoakan kedamaian di negeri yang kami cintai ini. Biarlah kami semua boleh menikmati itu. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, kiranya boleh terus memimpin kami ke jalan yang Engkau kenan. Tuntun kami senantiasa ya Tuhan, peliharakan kami dalam seluruh kehidupan kami. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.